Ya, saudara, selamat pagi. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami atau selamat bergabung bagi Anda yang baru saja bergabung bersama Sapa Indonesia Pagi. Saudara, warga Nias yang bernama Elia di Hulu dan seorang warga dari Yogyakarta bernama Saiful Salim melakukan ajuan gugatan untuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Mereka berharap Mahkamah Konstitusi mencantumkan syarat masa jabatan untuk Ketua Umum Parpol, yakni maksimum 2 periode dalam belit tersebut. Adapun pasal yang digugat yaitu pasal 23 ayat 1 dalam undang-undang tersebut berbunyi, pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART. Dimohon untuk diubah menjadi pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART, khusus Ketua Umum atau sebutan lainnya, AD dan ART wajib mengatur masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Nah, saudara, Undang-Undang Partai Politik yang mengatur tentang jabatan Ketua Umum yang sebelumnya diatur AD dan ART masing-masing partai politik digugat ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menggugat agar jabatan Ketum Parpol maksimal 2 periode untuk menghilangkan kesempatan bagi pihak-pihak tertentu melanggengkan kekuasaan. Mungkinkah gugatan ini akan diterima atau dibahas oleh Mahkamah Konstitusi? Dan bagaimana tanggapan partai politik mengenai gugatan ini? Pagi ini kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada Ketua DPP PD Perjuangan Andreas Hugo Pereira, nanti akan bergabung Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan juga ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Kang Ujang, Bang Andreas, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi Kang Ujang. Bang Andreas, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bang Doli Kurnia bergabung, akan segera masuk, sedang kita hubungi. Saya ke Bang Andreas dulu. Sempat dengar mengenai ini Bang Andreas, dan apa tanggapan Bang Andreas? Pribadi maupun PD Perjuangan, silakan. Ya, saya baru dengar kemarin memang ada gugatan ini. Ya, tentu ya kita menghargailah tiap warga negara punya hak untuk melakukan gugatan judicial review ke MK tentunya. Ya. Cuma ya MK itu mempunyai tugas untuk melakukan review atau judicial review terhadap undang-undang, terhadap undang-undang dasar tentunya. Apabila suatu undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar yang kemudian karena ada pertentangan itu merugikan hak seseorang gitu. Ya. Hak seseorang yang berkaitan dengan pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang itu gitu. Ya. Hak warga negara gitu tentunya di sini. Nah, oleh karena itu kalau saya sih melihat bahwa gugatan ini pertama tentu MK akan memeriksa gitu. Ya. Apakah si penggugat itu mempunyai legal standing atau tidak gitu. Terhadap kasus yang digugat. Legal standing ini maksudnya dia punya kedudukan dari si penggugat itu ada kaitannya dengan tadi dua hal yang berkaitan dengan bertentangan dengan undang-undang dasar dan merugikan hak daripada warga negara tersebut. Ya. Yang berikut tentu ya akan diuji apakah ini memang ada pertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak, atau hal ini harus diatur di dalam undang-undang yang sesuai dengan undang-undang dasar atau tidak gitu. Ya. Nah, oleh karena itu kalau saya melihat sih sebenarnya, nah ini adalah apa yang biasa sering disebut dengan open legal policy. Ini wilayah dari partai politik gitu yang diputuskan di dalam diputuskan di dalam pembahasan undang-undang, sehingga memang merupakan hal yang diatur di dalam undang-undang. Atau bahkan di dalam undang-undang sendiri pun seperti apa yang sudah terjadi itu adalah wilayah partai politik, diatur di partai politik masing-masing, sehingga diatur di ADART partai gitu. Kalau Anda tidak setuju dengan ADART itu, bicaralah di dalam
di dalam rapat partai, dalam hal ini misalnya di Munas atau di Kongres, untuk kemudian mengganti ADART tersebut gitu. Ya. Jadi itu hal yang berkaitan dengan wilayah kedaulatan partai tentunya di situ. Iya, baik. Saya ada setujunya dengan sudut pandangnya Bang Andri mengenai bagaimana gugatan ini diajukan oleh seorang dua warga negara, walaupun kita akan tetap menghormati dan menunggu nanti dari Mahkamah Konstitusi ditelaah lebih jauh, didalami. Tapi Kang Ujang, kalau Anda melihatnya dengan alasan bahwa dua warga negara, satu di Nias dan satu di Yogyakarta ini, sepertinya saya menangkap supaya nggak melanggengkan kekuasaan di dalam sebuah partai politik. Di beberapa artikel yang saya baca sebelum kita ngobrol pagi hari ini, mereka berharap partai politik menjadi contoh demokrasi Indonesia. Kan di negaranya, presiden sudah hanya 2 periode begitu. Sehingga dengan demikian partai politiknya mencontoh juga atau menjadi semacam negara kecil, negara model untuk kader-kader partai politik. Kita bisa menangkap ini dari apa yang dilihat, atau Kang Ujang juga punya penilaian berkaitan dengan gugatan dari dua warga negara ini ke MK? Kang Ujang? Ya, yang pertama saya lihat dari sudut pandang tadi ya, demokrasi. Kalau kita memang mau berdemokrasi ya, sejatinya ya ditata ya, dikelola dengan baik. Artinya memang tadi aturan yang saat ini bahwa jabatan ketua umum partai itu diatur dalam ADART partai, ya yang katakanlah ya tanda petik ya bisa selamanya, bisa seumur hidup. Itu juga menjadi persoalan tersendiri bagi warga masyarakat tertentu. Makanya mereka melakukan gugatan itu. Ya dalam konteks teori itu kan ada Robert Mitchell ya, katakan ya setiap organisasi ya, semua organisasi apalagi partai politik pasti dikuasai oleh oligarki. Tapi saya mengatakan bukan berarti oligarki itu jelek dan lain sebagainya, tidak. Masuk dalam konteks itu makanya aturan dalam undang-undang partai politiknya yang mengarah pada tadi ketentuan bahwa ketua umum itu ya diurus oleh rumah tangganya masing-masing, oleh partai-partai itu. Ya oleh karena itu saya melihat kelihatannya ya kalau kita dari sisi pandang demokrasi, apakah tidak demokrasi misalkan selama-lamanya atau seumur hidup atau sampai kapanpun, saya sih melihatnya kurang bagus. Jabatan yang dikuasai, dikendalikan, dipegang oleh kelompok tertentu, oleh seseorang tertentu yang terlalu lama, itu juga menjadi persoalan tersendiri. Tadi ya kalau dikuasai oligarki, kelompok tertentu, ini juga menjadi ya namanya kekuasaan terlalu lama nggak bagus lah, nggak pas, nggak cocok. Nah makanya dalam konteks bernegara pun ada pembatasan kekuasaan, termasuk presiden gitu. Nah, yang pertama itu, yang kedua, ya kelihatannya para penggugat itu tidak berdiri sendiri. Bisa jadi ya saya melihatnya ada juga pihak-pihak lain yang mendorong bahwa ya mereka mengajukan gugatan judicial review. Saya sih melihatnya begitu. Kalau kita amati, kita cermati ya kalau dari Jogja itu kan katakanlah kalau sidangnya sidang offline gitu, berapa biaya yang harus dikeluarkan gitu. Di Nias juga sama kan, kalau biaya sendiri juga agak repot. Saya melihat kemungkinan ada pihak-pihak yang memang mendorong ya yang penggugat untuk melakukan judicial review ya untuk kepentingan, bukan hanya untuk kepentingan tadi warga negara ya, kedua warga negara yang menggugat, tetapi ya kepentingan-kepentingan kelompok tertentu juga yang bisa jadi selama ini banyak dikecewakan oleh, mohon maaf ya, ketua umum partai. Nah yang ketiga saya melihat ya enggak semuanya memang yang jabatan terlalu lama itu enggak bagus. Misalkan PDIP memang lama Bu Mega tapi bagus. Saya lihat partai yang paling rapi hari ini PDIP, partai yang disiplin PDIP itu juga bagus. Tapi memang dalam konteks jabatan yang terlalu lama itu ya dikendalikan, dipegang tadi satu orang itu ya cenderung bisa disalahgunakan. Ini yang sebenarnya teori umum yang berlaku, dan itu mungkin menjadi landasan mereka warga negara ya dari teman Jogja dan Nias itu menggugat undang-undang partai politik. Oke. Ya, saya balik ke Bang Andri. Bang Andri dengan poin-poin 3 tadi dari Kang Ujang, saya agak menggarisbawahi bahwa
memudahkan saya dan juga pemirsa ya, Kang Ujang dan juga Bang Andre, siapapun dua warga negara ini ingin melakukan kritik membangun kepada partai politik, terutama di poin keduanya Kang Ujang, bahwa ada sesuatu yang terlalu lama, terutama kepemimpinan di posisi manapun di dalam hal ini misalnya partai politik, ada harus kewaspadaan menjaganya karena bisa kemana-mana begitu kan. Kita sering mendengarlah obrolan berkaitan dengan lamanya kekuasaan. Nah, Bang Andre, boleh cerita, Ibu Mega cukup lama memimpin. Di PDI Perjuangan sendiri ada nggak sih suara-suara seperti ini? Kalau boleh sedikit dibuka, bahwa sebenarnya juga banyak kader-kader yang mumpuni di PDI Perjuangan bisa memimpin atau menjadi ketua umum, sehingga ini kemudian tertutup juga, Bang Andre. Yang pertama dari penjelasan Kang Ujang tadi yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau ya si penggugat tersebut menggugat misalnya dengan kepentingan, misalnya ada yang punya kepentingan tersebut kemudian menggunakan si penggugat ini gitu. Di situ tentu akan berkaitan, bermasalah dengan legal standing gitu. Legal standing daripada si penggugat itu gitu. Nah, sehingga saya punya keyakinan Hakim MK akan menolak, dari aspek legal standing akan ditolak gitu. Karena itu akan berkaitan apakah dia memang ya anggota partai itu, apakah dia punya dia sedang mempersiapkan diri untuk menjadi ketua umum, sehingga kemudian ada kendala-kendala yang diatur di dalam itu, yang kemudian di dalam ADART, di dalam undang-undang yang membuat dia tidak dimungkinkan untuk mengajukan diri menjadi ketua umum. Nah, ketika itu terjadi pasti tidak, karena di dalam ADART partai itu pasti ada ruang untuk mereka untuk tetap terlibat dan mencalonkan diri menjadi ketua umum dengan mekanisme yang ada di partai. Misalnya di PDI Perjuangan, silakan aja, artinya orang bisa mengajukan diri menjadi ketua umum sesuai dengan mekanisme di ADART PDI Perjuangan gitu. Tetapi ya faktanya kan di dalam proses yang sampai sekarang ya di Kongres ya para pendukung dari PAC maupun DPC, DPD itu selalu memberikan dukungan pada Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum, dan itu terjadi dalam beberapa kali pemilihan ini gitu. Jadi dalam beberapa kali kongres, terakhir kongres tahun 2019 gitu. Nah, sehingga memang mekanisme yang ada di dalam ADART itu memang sudah mengatur, dan sebetulnya. Kalau ya kami lihat, kalau saya perhatikan di PDI Perjuangan, proses itu sangat demokratis, baik untuk kongres untuk memilih ketua umum maupun di dalam proses yang di tingkat DPC, di tingkat kabupaten, bahkan di tingkat kecamatan, di tingkat desa, ranting, itu sampai naik ke PAC, kecamatan, naik ke kabupaten, provinsi, dan tingkat pusat gitu. Proses dan mekanisme itu ya sudah diatur di ADART, dan proses yang demokratis gitu, terbuka gitu. Nah, sehingga memang kalau mau melakukan mau terlibat di dalam menjadi ketua umum di situ, ya silakan berproses di dalam mekanisme partai itu gitu. Nah, karena itu ruang itu ada gitu, ruang itu terbuka untuk mereka. Tinggal sekarang ya orang mau pilih dia atau tidak gitu. Nah, ini di situ kan berkaitan dengan legal standingnya gitu. Kalau dia bukan anggota partai, pasti akan ditolak karena legal standingnya. Kalau dia tidak ada kaitan dengan usaha dia untuk menjadi ketua umum, pasti ditolak karena itu pasti tidak relevan dengan proses gugatan ke Mahkamah Konstitusi tersebut. Baik, kita dapat poinnya dari Bang Andre. Juga apa yang sebetulnya terjadi di dalam internal partai PDI Perjuangan. Saya tersambung juga, atau kami tersambung melalui sambungan telepon dengan pakar hukum tata negara Bivitri Susantri. Mbak Bivitri, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu, Pak Ujang, Pak Andre. Selamat pagi. Mbak Bivitri. Kita sedang bicara, Mbak Bivitri, mengenai gugatan dua warga negara Indonesia berkaitan dengan undang-undang partai politik. Diharapkan mereka bisa melakukan perubahan di undang-undang partai politik ini melalui Mahkamah Konstitusi.
Mbak Fitri, tanggapan Anda mengenai legal standing-nya nih, kalau dari Mbak Fitri, silakan. Oh, legal standing dulu ya. Iya. Kalau legal standing ini memang kita nanti perlu lihat deh, karena memang betul tadi saya sempat mendengar ya Pak Andre berbicara soal legal standing, dan memang belakangan ini Mahkamah Konstitusi itu sering ketat sekali. Saya kira ini ada kaitannya juga dengan berbagai isu ya terkait kepentingan-kepentingan politik. Karena begini, dulu itu memang legal standing itu sangat luas. Sehingga beberapa teman yang dosen gitu bisa punya legal standing ketika mempersoalkan masalah-masalah terkait undang-undang politik, undang-undang partai politik, undang-undang pemilu dan lain sebagainya, karena dianggap ada tantangan bagi dosen seperti saya sendiri ketika menceritakan hal-hal yang ideal di kelas, sementara dalam kenyataannya semua begitu luar biasa tidak ideal. Nah, jadi itu satu dosen. Terus kedua juga jangan lupa ada fenomena banyak organisasi non pemerintah yang fokusnya memang di soal kepemiluan, misalnya Perludem, itu dengan sengaja menggunakan forum Mahkamah Konstitusi untuk mengubah beberapa ketentuan di Undang-Undang Pemilu. Oke. Karena susah sekali untuk berbicara perubahan di DPR. Nah, tapi memang yang sekarang ini jadi fokus karena dua orang itu bukan orang NGO, bukan orang organisasi non pemerintah, bukan juga anggota partai politik, sehingga Pak Andre betul dalam hal pasti MK akan mempertanyakan karena legal standing itu, Mas Bayu dan semuanya itu juga akan sangat tergantung pada kemampuan untuk membuktikan kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon. Nah, MK itu biasanya mengejar di situ. Mana kerugian konstitusional Anda? Karena dalam undang-undang MK maupun putusan-putusan MK yang mengatur atau memberikan guidance soal legal standing, dikatakan harus ada kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon. Nah, kita nanti lihat tuh bagaimana MK akan menyikapi ini, karena biasanya di MK itu juga ada proses yang namanya dismissal proses atau pemeriksaan pendahuluan, di mana hakim MK akan memberikan arahan bagi pemohon apa yang harus dilengkapi dan seterusnya sehingga permohonan tidak akan atau bisa diterima dan diperiksa pokok perkaranya. Seperti itu, Mas Bayu. Oke, ya. Nah, Kang Ujang, kalau dari apa yang disampaikan Mbak Fitri ini kan mungkin bahasanya ya saya menangkap ini akan kurang kuat walaupun kita masih menunggu nanti Mahkamah Konstitusi. Anda masih melihat bahwa keinginan dua warga negara Indonesia ini kalau boleh kita berandai dan sedikit menebak, ya paling tidak ini kemudian menjadi wacana yang dibicarakan seperti kita pagi hari ini. Kang Ujang? Ya, saya sepakat. Pertama, saya sepakat juga dengan Mbak Fitri dan Bang Andreas. Tapi yang kedua, saya ingin mengatakan memang pergulatan politik kita hari ini ya itu lebih banyak pada persoalan tadi jabatan yang berkepanjangan. Misalkan salah satunya juga, misalkan anggota DPR ada yang 6 periode gitu ya. Saya bukan mengkritik Bang Andreas, bukan. Jadi ada juga betul, ada yang sampai 6 periode. Saya itu belum Kang Ujang. Belum ya. Ada senior saya yang dari 97 sampai sekarang ya 2023 ini gitu, sudah 6 periode bayangkan. Jadi, tapi mereka jagoan itu memang menang terus. Menang terus, jagoan. Nah, tapi ada juga partai yang memang membatasi seperti PAN. PAN itu 2 periode. Anggota DPR yang sudah 2 periode tidak boleh nyalon lagi. Memang pembatasannya ada pada aturan wilayah partainya masing-masing. PAN itu dilakukan, tapi partai lain belum. Tetapi apakah ada aturan di undang-undangnya? Nggak ada. Di konstitusinya nggak ada. Tapi tadi untuk mungkin menjaga kaderisasi di PAN, ya dilakukan pembatasan 2 kali ya calon anggota DPR. Ya, termasuk mungkin dalam konteks ini tadi ada dua warga negara yang menggugat terkait dengan persoalan ketua umum yang dianggap terlalu lama, terlalu panjang, ya kan, terlalu berkuasa, sehingga ya tadi kita sama-sama tahu lah yang namanya kekuasaan itu kan ya cenderung bisa disalahgunakan dimanapun. Itu prinsipnya. Oleh karena itu ya kita harus hormati
kita harus ya bukan berarti mendukung, bukan, tapi ini sudah menjadi wacana yang perlu didiskusikan, dan ini menjadi referensi ya, bahwa kita jangan tabu juga untuk bisa mendiskusikan dan bisa mengkritik persoalan jabatan-jabatan yang terlalu lama di Republik ini. Karena bagaimanapun kita tentu tadi ya, saya bersyukur ada warga negara yang berani menggugat itu. Ya, ini bagian daripada proses dinamika demokrasi yang harus dihadapi oleh kita semua, termasuk oleh partai politik. Dan yang kedua, Bang Bayu, yang saya harus boleh katakan, mestinya akan menjadi evaluasi gitu. Evaluasi bagi partai politik juga, bahwa memang ya kalau bagi siapapun lah, saya tidak menuduh pada ketua umum manapun gitu. Evaluasi bahwa sesungguhnya ketika misalkan ketua umum itu sudah berprestasi, sudah hebat, sudah bagus, sudah punya legacy ya di partainya gitu ya, sudah 2 kali, ya mestinya menjadi contoh, menjadi teladan gitu loh, bahwa ya berikan kepada yang lain. Cuma memang di kita ini beda gerbong, beda juga pasukan, beda pimpinan, beda juga orang yang mengurus partainya. Nah, di kita ini kebiasaan orang yang menang di partai politik yang bukan kelompoknya disikat. Ini yang menjadi tidak bagus, tapi saya percaya kalau di PDIP kan prinsipnya Bang Andreas, Ibu Mega itu kan gotong royong, kebersamaan katanya. Tapi di partai-partai lain itu kalau ketua umumnya itu di partai tertentu gitu ya, bukan pendukung partai umum, itu disikat. Nanti menjadi caleg dipersulit, ingin menjadi kepala daerah juga nggak di ACC, macam-macam tuh. Ini menjadi problem juga. Oleh karena itu jabatan yang terlalu lama, ya biasa kata Lord Acton, power tends to corrupt. Artinya bukan korup uang saja, artinya kekuasaan yang terlalu lama itu bisa disalahgunakan dalam konteks itu. Oke, nanti di bagian kedua kita sambung sedikit, agak bergeser bersama Mbak Bivitri, Bang Andreas, dan juga Kang Ujang mengenai jabatan yang terlalu lama di dalam politik. Baik dan buruknya apa yang selama ini sudah terjadi. Dan saya mau sedikit, walaupun nanti waktunya pendek, evaluasi ini mudah-mudahan banyak didengar oleh terutama partai politik dan para di pemerintahan, agar bisa nggak sih kita berharap aturan-aturan ini jadi baik buat semuanya sebagai sebuah kritik membangun. Tetap bersama kami.